Bunda, di tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu mengembangkan pemahaman operasi hitung bilangan pecahan. Adik-adik, hari ini kita kembali belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Yuk kita belajar bersama. Kali ini kita akan menjumlahkan dua bilangan desimal dan sekarang kita sudah punya satu contoh. Kita akan coba untuk menjumlahkan 9,087 ditambah dengan 15,31. Coba sekarang adik-adik, videonya boleh diberi jeda dulu lalu adik-adik coba untuk menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan coba periksa apakah jawaban adik-adik benar. Bila kita lihat sekilas saja di sini, sepertinya kedua bilangan desimal tersebut dapat langsung dijumlahkan begitu saja ya. Langsung 7 ditambah 1, 8 ditambah 3, 0 tambah 5, dan 9 ditambah 1. Apabila adik-adik melakukan seperti itu sebelumnya, berarti adik-adik telah melakukan sebuah kesalahan. Mengapa demikian? Karena contohnya di sini, angka 9 menempati nilai satuan, sedangkan angka 1 menempati nilai puluhan. Dapatkah kita langsung menjumlahkannya seperti itu? Tidak bisa adik-adik. Jadi, bila kita ingin menjumlahkan dua bilangan desimal, yang harus kita lakukan adalah membuat titik desimalnya menjadi segaris atau sejajar. Kita akan coba tulis ulang ya. 9,087 ditambah dengan 15,31. Dimana kita lihat titik desimalnya sudah sama, sejajar ya adik-adik ya. Kita akan jumlahkan di sini. Kita akan selalu menjumlahkan dari nilai yang paling kecil terlebih dahulu. Di sini kita punya 7 per seribuan yang ditambah dengan tidak ada apa-apa di sini adik-adik ya. Berarti dapat kita tulis juga 7 per seribuan ditambah dengan 0 per seribuan. 7 per seribuan ditambah dengan 0 per seribuan sama dengan 7 per seribuan. Lalu angka 8 di sini menempati nilai per seratusan ditambah dengan 1 sama dengan 9 per seratusan. Lalu angka 0 per sepuluhan ditambah dengan 3 sama dengan 3 per sepuluhan. Lalu kita buat di sini titik desimalnya, lalu kita jumlahkan 9 satuan ditambah dengan 5 satuan, hasilnya sama dengan 14. Di mana 14 itu sama dengan 1 puluhan ditambah 4 satuan ya adik-adik ya. Jadi kita dapat tuliskan 4 di sini yang menempati nilai satuan, lalu 1 puluhan kita tulis di atasnya yang akan kita jumlahkan dengan puluhan yang lain. Jadi, kita sekarang punya hasil akhirnya yaitu 24,397. Mari kita kerjakan contoh soal tentang desimal. Kita akan menjumlahkan 4,22 ditambah 61,37. Apakah kalian mau mencoba mengerjakan sendiri? Untuk mengerjakannya, kita boleh menjumlahkan terlebih dahulu bilangan satuan yang berada di depan tanda desimal. Kita jumlahkan 4 dan 61. 4 ditambah 61 sama dengan 65. Setelah itu, kita jumlahkan bilangan-bilangan desimalnya. 0,22 ditambah 0,37 sama dengan 0,59. 65 ditambah 0,59 sama dengan 65,59. Soal berikutnya kita akan menjumlahkan 3,53 ditambah 72. Tunda video ini lalu hitunglah dengan cara kalian sendiri. Apakah kalian sudah selesai menghitung? Bagaimana? Apakah jawabannya sama? Mari kita buktikan. Kita uraikan penjumlahannya. 3,53 ditambah 4,72. 3 ditambah 4 ditambah 0,53 ditambah 0,72. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian bilangan desimalnya 0,53 ditambah 0,72. Kita uraikan lagi menjadi 53 per seratusan ditambah 72 per seratusan sama dengan 125 per seratusan. 125 per seratusan kita uraikan menjadi 100 per seratusan ditambah 25 per seratusan. 100 per seratusan sama dengan 1, 25 per seratusan sama dengan 0,25. 0,25. Maka 7 ditambah 1 ditambah 0,25 sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. 8 ditambah 0,25 sama dengan 8,25.
Cara lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung penjumlahan desimal seperti ini adalah dengan menyusunnya ke bawah. Tapi ingat, perhatikan tanda desimalnya ya. Tanda desimal harus diletakkan sejajar. 3,53 ditambah 4,72. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita tulis 2 di sini, 1 di atas angka 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Beri tanda desimal di sini. Maka hasilnya 8,25. Jika jawaban yang kalian hitung sama dengan 8,25, maka hasil penjumlahan yang kalian lakukan sudah benar. Pada hari Sabtu, orang tua Widodo melahirkan anak kembar yang diberi nama Nadia dan Nadine. Saat mereka lahir, berat Nadia sebesar 3,6 kg. Tinggi 51,6 cm. Berat Nadine yaitu 4,17 kg. Berapa jumlah berat kedua bayi tersebut? Berat Nadia 3,6 kg. Dan berat Nadine 4,17. Kita akan menjumlahkan berat kedua bayi ini. Pada soal terdapat keterangan tinggi badan Nadia sebesar 51,6 cm. Tetapi, informasi ini tidak dibutuhkan dalam menghitung jumlah berat badan kedua bayi. Jadi kita bisa abaikan saja. Ayo kita jumlahkan berat badan Nadia dan Nadine. 3,6 ditambah 4,17. Pada bilangan 3, kita tidak memiliki nilai tempat per seratusan. Maka bisa kita tulis 0 di sini untuk mengisi nilai tempat per seratusannya. Sekarang kita jumlahkan bersama ya. Kita jumlahkan dari paling belakang. 0 ditambah 7 sama dengan 7. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Ada tanda desimal di sini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita telah selesai menjumlahkannya. Jadi, jumlah berat kedua bayi saat lahir sebesar 7,77 kilogram. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Bu Dita membeli beras dalam 2 kantung plastik. Berat setiap kantung plastik adalah 3,25 kg dan 0,575 kg. Berapa kilogram berat beras seluruhnya? Dicatat ya. Bu Dita membeli beras dalam 2 kantung plastik. Berat setiap kantung plastik adalah 3,25 kg dan 4,575 kg. Berapa kilogram berat beras seluruhnya? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Coba kita kerjakan soal berikut ini. 39,1 dikurang 0,794. Mari kita kerjakan bersama. Kita tulis ulang di bawah sini. 39,1 dikurang. Kita sejajarkan tanda desimalnya agar nilai tempat bilangannya sesuai. Dikurang 0. 0 di sini memiliki nilai tempat satuan. Jadi, kita akan menulisnya pada bagian satuan. 0,794. Dan sekarang kita siap untuk mengurangkan bilangannya. Bagaimana kita mengurangi 4 dari bagian yang kosong ini dan 9 dari bagian yang kosong ini? Pada bagian yang kosong, nilainya sama dengan 0. Jadi kita isi angka 0 di sini. Dengan begini, kita bisa mengurangkan bilangannya. Kita kurangi 4 dari 0 yang ini dan 9 dari 0 yang ini. Apakah 0 bisa dikurang 4 dan 9? Ya, tidak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Kita pinjam dari bagian persepuluhan dan mencoba untuk mengelompokkan ulang menjadi perseratusan dan perseribuan. Jika kita meminjam 1 dari angka persepuluhan, maka nilai persepuluhan ini nantinya akan menjadi 0. Oleh karena itu, kita sebaiknya meminjam dari nilai tempat satuan. Kita pinjam 1 angka dari satuan ke persepuluhan, maka nilai persepuluhan ini menjadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 persepuluhan. Kemudian kita pinjamkan 1 dari persepuluhan ini ke perseratusan, maka nilai perseratusannya menjadi 10 per seratusan. Kemudian kita pinjam lagi 1 dari perseratusan ke perseribuan, maka nilai perseribuannya akan menjadi 10 per seribuan dan nilai perseratusannya berkurang menjadi 9 per seratusan. Nah, kalau sudah begini, kita lebih mudah untuk mengurangkannya. Kita akan gunakan warna kuning di sini. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 9 dikurang 9 sama dengan 0. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kita beri tanda desimal di sini. Kemudian 8 dikurang 0 sama dengan 8. Dan sekarang kita bisa mengurangkan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kita telah selesai menghitung pengurangannya. Dan hasilnya yaitu 38,306. Selamat datang di video tutorial tentang pengurangan desimal. Langsung aja kita coba ya. Misalkan 1,637 dikurangi 0,08 214. Lumayan panjang. Coba gimana? Mudah-mudahan kalian bingung, tapi gak usah bingung. Kita sejajarkan ya, komanya dengan komanya. 1, seperti penambahan 637. Sejajarkan komanya 0,08214. Kurang. Ini 1,637 itu kan lebih besar daripada 0,08214 ya. Karena jadi bisa dikurangi. Tapi ini gimana? Ini 0. Ini kan sebenarnya 0 kita bisa tulisin 0. Kalau nggak ditulisin juga ya artinya sama. 0 kita 0 di belakang ini nggak ditulis. 0 kurang 4 gimana? Bisa nggak? Bisa kan? Kita harus pinjam 1. Kita pinjam 1 ke sebelah kiri jadi 10. Nah tapi ini minjem 1 ke 0 nggak bisa kan, jadi kita minjemnya ke 70. 70 kurang 1, jangan dilihat ya, 70 kurang 1 berapa? 69 kan. Nah tulisin aja 69 gitu. Sekarang kita lihat 10 bisa dikurangi 4, 9 bisa dikurangi 1, 6 bisa dikurangi 2, dicoret ya, 6 bisa dikurangi 2, 3 bisa dikurangi 8 nggak bisa, berarti ini 13 kurang 8 baru bisa ya, ininya jadi 5 bisa dikurang 0 bisa, 1 bisa dikurang 0. Nah sekarang kita karena yang di atasnya semuanya udah bisa dikurangin ya, kita bisa lakukan pengurangan sekarang. Jadi gimana? 10 kurang 4 6, 9 kurang 1 8, 6 kurang 2 4, 13 kurang 5 kurang 8 5, 5 kurang 0 5, komanya turunin, 1 kurang 0 1. Nah, gitu. Ini hasilnya. Kita bisa juga cek sebenarnya ya. Kita bisa cek dengan penambahan. Kalau
1,637 ini dikurang 0,08214 sama dengan segini, 1,55486. Kan kita bisa cek kebenarannya dengan menambahkannya. 1,55486 ditambah 0,08214 tambah 4 10 kan, taruh 1 sini, 1 tambah 8 tambah 1 10 juga, 1 tambah 4 5 tambah 2 7, 5 tambah 8 13, 1 tambah 5 6, komanya turunin, 1 tambah 0 1. Lihat sini kan, ini sama dengan yang ini ya. Ini cuma pembuktian aja. Kita bisa coba lagi ya, satu soal lagi. 1,302 dikurangi 0,813, duanya tidak bisa kurang 3, jadi kita harus minjem 1. 12 minjem 1 ke 0. Daripada bilang minjem 1 ke 0, kita bisa bilang ke 30. 30 ini kurang 1 jadi 29. 9 udah bisa 9 udah bisa dikurangi oleh 1. 2 bisa kurangi oleh 8 kan? Gak bisa kan? Kita minjem 1 ke sini, jadi 12, ini jadi 0. 0 kurang 0 bisa 12 kurang 3 adalah 9. 9 kurang 1 adalah 8. 12 kurang 8 adalah 4. Komanya turunin, 0 kurang 0 0. Nah, itu dia. Itu adalah tentang pengurangan angka-angka desimal. Terima kasih. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Bu Ita memiliki tepung beras 9,25 kg, sedangkan Bu Rumi memiliki 2,5 kg lebih sedikit dari milik Bu Ita. Berapakah tepung milik Bu Rumi? Dicatat ya. Bu Ita memiliki tepung beras 9,25 kg, sedangkan Bu Rumi memiliki 2,5 kg lebih sedikit dari milik Bu Ita. Berapakah tepung milik Bu Rumi? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Kita akan mengalihkan bilangan desimal 1,21 dengan 0,043. Kalian boleh menunda video ini sebentar dan temukan jawabannya. Coba pikirkan jika kita mengalihkan kedua bilangan ini tanpa menggunakan tanda desimalnya. Jadi kita hanya akan mengalihkan 121 dengan 43. Sekarang kita hitung peralihannya bersama. 3 dikali 1 kan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka 3 dikali 121 adalah 363. Sekarang kita akan mengalihkan bilangan puluhannya. Karena kita mengalihkan bilangan puluhan, kita tulis angka 0 di tempat satuannya. 40 dikali 1 sama dengan 40. 40 dikali 20 sama dengan 800. 40 dikali 100 dengan 4000. Sekarang kita jumlahkan seluruhnya. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 1 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 12. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 121 dikali 43 sama dengan 5203.
Lalu bagaimana untuk menemukan hasil perkaliannya dalam bentuk desimal? Dari 1,21 ke 121, ini sama seperti kita mengalikannya dengan 100. Karena tanda desimal di sini bergeser 2 langkah ke kanan. Lalu dari 0,043 ke 43, ini sama seperti kita mengalik dengan 10, 100, 1000. Hasil perkalian dari bilangan ini menjadi perkalian bilangan ini. Untuk hasil ini, kita mengalikannya dengan 100 dan 1000. 100 dan 1000 setara dengan dibagi 100.000. Kita tulis ulang hasilnya di sini. 5.203. Kita bagi 100, berarti tanda desimalnya kita geser 2 langkah ke kiri. Ini dibagi 10 dan dibagi 100. Kemudian kita bagi lagi dengan 1000. Berarti tanda desimalnya kita geser lagi ke kiri, tapi 3 langkah. 10, 100, 1000. Tanda desimalnya sekarang ada di sini. Jadi, hasil perkaliannya jika dalam bentuk desimal adalah 0,05203. Salah satu cara yang lebih mudah untuk menghitung perkalian ini yaitu dengan mengalihkan bilangannya tanpa tanda desimal. Kemudian hitunglah ada berapa angka yang terletak di belakang tanda desimal dari kedua bilangan tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 angka di belakang tanda desimal. Maka hasil perkaliannya juga akan memiliki 5 angka di belakang tanda desimal. Untuk menghilangkan tanda desimal pada kedua bilangan ini, bisa dikalikan 100.000. Maka untuk mengembalikan hasil perkaliannya ke dalam bentuk desimal, kita bagi dengan 100.000. Saat dikali 100.000, tanda desimalnya bergeser 5 kali ke kanan. Sedangkan saat dikembalikan lagi ke bentuk desimal, kita bagi dengan 100.000, tanda desimalnya bergeser ke arah kiri. Dari 5.203 menjadi 0,05203. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, berapakah hasil perkalian dari 0,25 dengan 7,5? Dicatat ya, berapakah hasil perkalian dari 0,25 dengan 7,5? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.